Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ananda Syafitri, BP 1910861014. Di sini saya merupakan penyaji pertama pada kelompok 2 dan saya akan menyampaikan materi tentang perilaku merupakan dampak dari komunikasi dan budaya. Nah, sebelum kita membetulkan bahwa perilaku ini adalah dampak dari komunikasi dan budaya, maka terlebih dahulu seharusnya kita paham nih, perilaku itu apa, komunikasi itu apa, dan budaya itu apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama, perilaku. Perilaku adalah aktivitas atau tindakan dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas, sehingga bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang bisa diamati langsung maupun yang tidak bisa diamati. Pengertian perilaku ini dapat dibatasi juga sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, bersikap, berpikir, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non-fisik. Sehingga perilaku ini juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu komunikasi. Dan saya yakin teman-teman udah pada tahu nih pengertian dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi ini adalah proses pertukaran pesan dari komunikator kepada komunikan sehingga akan menghasilkan feedback bagi pelakunya tersebut. Selanjutnya itu budaya. Nah, budaya ini adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga budaya ini mempengaruhi banyak aspek di dalamnya, seperti agama, politik, bahasa, suku, adat istiadat, dan juga karya seni di dalam suatu lingkungan tersebut. Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu, budaya ini bersifat abstrak, kompleks, dan luas dalam peradaban manusia. Jadi perilaku itu kan merupakan suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya, seperti berbicara, bersikap, bertindak, dan lain-lain. Sehingga perilaku ini bisa terbentuk oleh komunikasi dan budayanya. Kenapa? Karena pastinya setiap manusia pasti akan melakukan komunikasi di lingkungannya dan juga akan mengikuti budaya di lingkungannya, akan terpengaruhi oleh budaya di lingkungannya. Maka hal tersebut akan berdampak kepada perilaku seseorang tersebut dalam bersikap dan bertindak. Sehingga dampak dari komunikasi dan budaya yang ada di lingkungan kita ini akan berpengaruh terhadap perkembangan perilaku kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Aisyah Putri, BP 1910862018. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Menurut Abdurrahman, dinamika perilaku yang ada pada individu itu dipengaruhi dan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya pengamatan atau penginderaan. Pengamatan atau penginderaan ini merupakan suatu proses belajar mengenal segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita dengan dibantu oleh panca indera yang kita miliki. Lalu yang kedua, ada persepsi. Persepsi merupakan proses penafsiran stimulus yang ada di otak manusia mengenai situasi dan pengalaman yang dimilikinya. Persepsi itu sendiri bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh perhatian selektif, ciri-ciri rangsangan, nilai dan kebutuhan individu, serta pengalaman. Yang ketiga yaitu berpikir. Berpikir merupakan suatu aktivitas yang bersifat ideasional untuk menemukan hubungan antara bagian-bagian pengetahuan. Berpikir bertujuan untuk membentuk pengertian, pendapat, dan menarik suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu intelijensi. Intelijensi sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir rasional, kemampuan individu untuk menyesuaikan diri, dan kemampuan memecahkan simbol-simbol tertentu. Intelijensi ini tidak sama dengan IQ,
karena IQ itu hanyalah sebuah rasio atau perhitungan yang diperoleh melalui tes tertentu. Intelijensi itu sendiri biasanya dipengaruhi oleh faktor bawaan dari lingkungan. Nah, faktor yang terakhir yaitu sikap. Sikap merupakan evaluasi positif negatif dari individu terhadap objek, peristiwa, serta ide-ide tertentu. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, ada komunikasi verbal. Nah, apa sih komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator pada komunikan dengan cara tertulis, written bahasa Inggrisnya, ataupun lisan, oral. Nah, komunikasi verbal itu menempati posisi yang besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang nonverbal. Nah, contoh perilaku dari komunikasi verbal itu sendiri dapat kita contohkan dengan contoh yang lisan nih, bisa menggunakan media. Nah, contohnya itu bercakap-cakap melalui telepon. Nah, sedangkan contoh dari yang tulisan bisa kita contohkan dengan SMS gitu. Nah, ada jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama itu berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vokal. Maaf. Contoh komunikasi verbal vokal itu adalah presentasi. Kalau contoh yang non vokalnya itu surat menyurat. Yang kedua itu mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Mendengar berarti itu semata-mata hanya memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengarkan. Mendengarkan itu melibatkan 4 unsur. Yang pertama itu mendengar, yang kedua itu memperhatikan, yang kedua memahami, dan yang terakhir itu mengingat. Nah, sedangkan membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis. Baiklah, yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Nah, komunikasi nonverbal adalah suatu bentuk dari komunikasi yang dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Nah, di kehidupan kita sehari-hari, kita lebih banyak menggunakan komunikasi nonverbal ini daripada komunikasi verbal. Karena dalam berkomunikasi hampir secara otomatis kita melakukan komunikasi nonverbal ini. Nah, banyak komunikasi verbal yang menjadi kurang efektif hanya karena komunikatornya itu tidak menggunakan komunikasi nonverbal. Maaf. Nah, melalui komunikasi nonverbal ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai berbagai macam perasaan orang. Nah, bentuk dari komunikasi nonverbal itu sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, simbol-simbol, sandi, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Berikut beberapa contoh dari perilaku komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada sentuhan. Sentuhan itu bisa berupa salaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, dan sebagainya. Yang kedua itu ada gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Yang ketiga itu ada vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya adalah nada bicara, nada suara keras atau lemahnya,
kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan sebagainya. Yang keempat itu ada kronemik. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas. Banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan Banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu. Baiklah, sekian dari saya. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita Farhanah, BP 1910861002. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam perilaku. Yang pertama, yakni teori nativisme, di mana anak yang lahir telah diwarisi bakat alami dan pembawaan ini yang menentukan kepribadian seorang anak. Yang kedua, teori konvergensi, di mana konvergensi sendiri artinya menyatu, terbentuk oleh dua faktor, yakni faktor bakat dan lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku seorang anak yang baik dengan cara memberikan pengalaman atau pendidikan yang baik serta ditompang dengan bakat yang merupakan pembawaan sejak lahir. Nah, yang ketiga, teori pembelajaran sosial. Adanya peniruan merupakan unsur biologis yang ada pada diri seseorang karena memperoleh suatu imbalan saat meniru perilaku seseorang. Contohnya, di saat seorang mahasiswa A melihat mahasiswa B dipuji dosen karena kerajinannya, kesopanannya, karena perbuatannya tersebut, mahasiswa A akan meniru perbuatan mahasiswa B sebab tujuannya sama, ingin dipuji oleh dosennya. Yang keempat, teori medan. Bagaimana situasi seseorang tidak akan lengkap jika dia tidak merasakan suatu peristiwa, baik itu yang berpengaruh terhadap lingkungannya ataupun perilakunya, maupun tidak di saat kondisi tertentu. Contohnya, orang dewasa cenderung menyimpan perasaannya ketimbang anak-anak. Dan yang kelima, teori kendala perilaku, yaitu mengontrol privasi dengan optimal dapat memperoleh kebebasan diri seseorang sebab ia akan merasa aman dengan privasinya. Contohnya, macet yang terjadi di Pekanbaru menyebabkan keterlambatan seorang mahasiswa terlambat datang ke kampusnya. Kemudian seorang mahasiswa ini dapat memecahkan masalah akibat kemacetannya dengan adanya strategi. Ini dapat menciptakan reaksi psikologi untuk mencari jalan alternatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawuran antar pelajar terjadi walaupun sekarang pada masa ke pandemi COVID-19. Salah satunya terjadi di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Meven, BP 191086-2002. Di sini saya akan menjelaskan dengan fakta yang saya bawakan pertama tadi, yaitu tentang agresi pada anak dan remaja. Nah, seperti yang kita tahu, agresi ini sudah sering kita lihat di berita maupun bahkan di lingkungan kita. Salah satunya saja yaitu yang fakta yang saya bawakan tadi, yaitu tawuran. Tawuran ini sudah marak sebenarnya sudah sejak lama. Hal ini sebenarnya banyak faktornya. Yang pertama adalah yaitu faktor kepribadian neurotisme. Kepribadian neurotisme ini sendiri terjadi oleh beberapa hal. Bisa dari itu lingkungan tempat dia belajar, bisa juga bahkan dari lingkungan keluarga. Kenapa? Karena dari yang pengertian neurotisme itu sendiri, yaitu malas menyampaikan pendapat, depresi, mudah gugup, itu malah banyak diajarkan dari rumah. Soalnya misalnya di saat anak
berpendapat tapi tidak didengarkan oleh orang tuanya hanya fokus dalam mengarahkan anak tersebut tanpa mendengarkan pendapat anak tersebut, itu memicu kepribadian neurotisme itu sendiri. Karena semakin tinggi tingkat kepribadian neurotisme, semakin tinggi juga kepribadian tindak agresi tersebut. Selanjutnya, depresi ini juga banyak disebabkan oleh lingkungan keluarga. Kenapa? Karena banyak kasus broken home yang terjadi akhir-akhir ini. Karena di saat orang tua mereka berkelahi, itu akan impactnya, itu dampaknya akan langsung dirasakan oleh anaknya. Sehingga depresi tersebut bisa menjadi efek negatif bagi anak tersebut. Bisa jadi anak tersebut melakukan tindak agresi di sekolahnya, atau tempat dia belajar, atau di tempat lain. Selanjutnya ada lingkungan. Ada peribahasa tentang jika kamu berteman dengan tukang parfum atau orang penjual parfum, kamu akan kebagian harumnya. Nah, itu menunjukkan bahwa siapa temanmu, itulah dirimu. Jika kita tidak pandai memilih teman, atau kita sembarangan ikut dalam pergaulan, agresi ini pun dapat terpicu kuat. Karena agresi ini bisa dibilang terjadi seringnya berkelompok, tidak didasarkan pada keinginan individu itu sendiri, seperti tawuran, bullying, dan yang sekarang ini adalah cyberbullying. Selanjutnya adalah provokasi fisik. Provokasi fisik ini terjadi karena pada saat individu itu dikasar atau diserang dengan perilaku fisik, baik itu ditendang atau ditampar atau perilaku fisik lainnya, sehingga individu tersebut jika tidak bisa melawan, mereka akan melampiaskannya ke orang lain. Nah, dan itu akan menjadi rantai kebencian yang akan terus terputar. Dan itu adalah salah satu faktor agresi tersebut. Salah satunya saja, misalnya contohnya itu tawuran. Itu sebenarnya kan disebabkan oleh masalah kecil. Misalnya individu berkelahi dengan individu lainnya, namun mereka akan membawa kelompok mereka untuk berkelahi satu sama lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara meredamkan, menghilangkan agresi ini. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu dari lingkungannya. Yang lingkungan yang saya maksud itu ada kedua ya, yang seperti yang penjelasan tadi. Yang pertama adalah yaitu lingkungan tempat dia belajar, tempat dia misalnya bekerja. Itu misalnya jika di sekolah itu ada bimbingan konseling yang harus diperhatikan, karena di dalam bimbingan konseling ini mereka akan berdiskusi dan tidak hanya komunikasi satu arah. Guru tersebut harus menanya balik kenapa dan apa yang menyebabkan masalah akhir-akhir ini pada anak remaja. Nah, dan lingkungan yang seperti yang pada tingkat mahasiswa itu dapat seperti mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Yaitu kenapa kegiatan positif seperti himpunan mahasiswa, sehingga anak-anak tersebut tidak akan memikirkan hal negatif. Dia hanya fokus pada apa yang dikerjakannya sekarang, seperti menegakkan acara misalnya. Itu dia akan dilatih bagaimana cara ia menyampaikan pendapat dan lain-lain. Selanjutnya yaitu meredamkan agresi ini ialah dari keluarga itu sendiri. Jika keluarga itu bisa dibilang broken home, itu sebaiknya tidak di depan anak mereka, karena itu akan seperti yang saya akan jelaskan tadi, tidak memberikan dampak negatif pada anak tersebut. Lebih baiknya jika misalnya anak itu ingin berpendapat, dengarkan dahulu, dan bagusnya di dalam sebuah keluarga melakukan rapat yang mendengarkan semua pendapat, sehingga anak tersebut dari keluarganya saja sudah berani menyampaikan pendapat, sehingga dia akan mempunyai modal istilahnya untuk yang dia bawa keluar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.